alim. Meninggalnya aja itu bisa ngidupin orang yang hidup. Paham nggak maksudnya? Ya, contoh acara haul. Ya, nggak perlu repot-repot keluarganya nyari duit kemana. Karena beliau tulus dulu ngajar, jadi murid-muridnya yang itu nggak diminta, dia datang sendiri. Bahkan lebih gitu. Misal acara habis 10 juta, dapatnya 20 juta tuh. Itu yang maksud aneh, ngidupin yang hidup, yang mati aja ngidupin yang hidup molor mulu gitu. Kalah ente sama yang mati. Yang mati masih bisa ngidupin yang hidup. Yang hidup molor mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allib rahimallahu ta'ala wa adamana fabi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu faslun fil istifadati. Ini pasal di dalam menerangkan mengambil manfaat. Wayan bagi dan sepatutnya an yakuna talibal ilmi, bahwa keadaan seorang penuntut ilmu ya, an yakuna talibul ilmi, bahwa keadaan orang yang menuntut ilmu itu mustafidan, bisa mengambil manfaat fi kulli waqtin, pada setiap waktu, hatta yahsula lahul fadla, sampai dia bisa menemukan fadilah atau keutamaan. Tuh, titik. Ya, ngerti gak maksudnya? Jadi pembelajaran ente akan percuma, pembelajaran ente akan sia-sia kalau ente itu nggak bisa mengambil hikmah dari apa yang dipelajarin. Bukan cuma ngaji doang ya, semua pembelajaran bahkan. Semua pembelajaran. Makanya kan kenapa ada fase di mana ente ngantuk, di mana enggak gitu. Biasanya kalau lagi nggak ngantuk lagi seru gitu. Nah biasanya kayak yang lagi seru itu bisa nyimpulin. Kenapa? Karena dia fokus sama seru ditambah nggak tidur gitu kan. Dia pasti kan jadi kena aluran dari cerita itu. Cuman memang karena kita itu taklim, jadi godaannya jauh lebih dahsyat dibanding orang lain. Kenapa? Kalau orang melakukan kebaikan, ya itu aneh umpamain setannya satu. Kalau ente melakukan kebaikan taklim, aneh umpamain itu setannya 5 atau 10. Karena kalau orang melakukan kebaikan, ya cuman tok kebaikan itu aja yang dia perbuat. Misalnya nolong nenek-nenek. Tapi kalau ente taklim, ente bisa bahaya bagi setan. Karena bisa nyebar kemana-mana. Jadi seorang yang taklim sama orang yang berbuat baik, setannya itu jauh lebih banyak yang taklim. Ya, jadi wajar aja sih kalau dalam taklim tuh ngantuk-ngantuk mah. Ya, lagi lengah dia berarti. Cuman memang dasar orang taklim ibarat kata tuh kayak naik mobil. Ngantuk gak ngantuk nyampe. Ya, bedanya kalau yang nggak tidur, dia bisa bercerita tentang pemandangan-pemandangan yang dilewatin. Yang tidur makan enggak, cuma nyampe gitu, ileran walaupun ileran, segala macam kayak gitu.
Nah itu taklim gitu. Jadi tetap setan kalah, cuman lagi-lagi kan ente digoda, antuk mulu nih, tidur mulu, akhirnya nggak ngaji. Nah itu yang ditunggu-tunggu setan. Istilah kata tuh, turun dari mobil, turun juga, alhamdulillah kata setan. Ya, kata yang turun dari mobil ya daripada gua tidur mulu kagak enak lah, mana ileran lagi. Gitu. Udah gua turun aja dah. Ada turun berarti udah diambil setan. Ya. Maka aneh tantang ente. Siapa orang yang berhenti taklim, coba lihat perhatiin perangainya. Coba lihat perhatiin nasibnya. Jauh lebih buruk dari dia taklim. Misal dia katakan ketika taklim dulu dia buruk, sekarang dia keluar taklim dia jauh lebih buruk dari keadaan itu. Aneh yakin kalau ada lebih dari 100%. Kenapa? Karena analisa aneh udah lebih 1, 2, 3 orang, lebih dari 3 orang. Gitu semua. Ya, dia buruk tapi masih ngaji. Tapi ketika dia meninggalkan ngaji jauh lebih buruk daripada itu. Ya, sebenarnya dia cuman butuh istiqomah doang. Kenapa? Karena dengan taklim itu kan mengikis pelan-pelan keburukan-keburukan dalam diri. Yang lama-lama kalau diistiqomahkan itu habis juga gitu. Cuman ya tadi balik lagi yang namanya setan gitu. Ya gimana caranya ini penumpang turun dari mobil gitu. Itu cara saya. Jadi setan itu ada, sekarang pun ada dia. Gitu. Gak ada takutnya dia malah. Dimana juga ada gitu. Itu tadi lagi nungguin orang itu turun dari mobil. Jadi terlepas dari rombongan baru udah terkam sama segala. Kalau larinya ke situ ya, wah nyambung lagi nih. Ya, jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu, ada baiknya itu pahami gitu. Sampai ente menemukan apa sih yang lagi ente pelajarin gitu. Itu yang dinamakan fadla atau keutamaan. Karena setiap apa yang ente pelajari walaupun bab 1, bab 2 tetap ada intisarinya gitu. Nggak menunggu bab itu sampai selesai, setiap pembahasan pasti ada. Ya kan? Nggak menunggu sampai selesai. Ini kan pasti setiap segala yang ente pelajari hari itu, walaupun babnya belum selesai, pasti ada keutamaannya. Nah itu, seorang yang menuntut ilmu dituntut untuk mencari itunya. Kayak aneh kita ngaji nih, bab belum selesai, pasti ada hari ini apa yang keluar dari aneh yang harusnya bisa ente tangkap dari keutamaan itu. Kalau ente nggak berhasil menangkap keutamaan itu, ente gagal dalam mencari ilmu. Karena justru kan ente disuruh nyari yang itu, bukan yang lain. Ya, jangan punya paham kayak teman aneh, yang penting duduk, tidur, ngaji, nggak ngerti apa-apa. Ada yang kayak gitu, ya kan? Duduk aja, penting aja lah barokah ilmu. Barokah ilmu. Buat aneh sih rugi. Iya, keberkahan ilmu, bukan keberkahan ilmu, keberkahannya mah ya mungkin jauh lebih baik lah daripada dia enggak gitu. Cuman ya rugi ya, tidur mulu gimana sih? Ya, gitu. Karena dia gagal kalau menjadi penuntut ilmu, tapi setiap hari-harinya dia, setiap talim nggak dapet talim. Karena itu tadi, yang penting gue duduk lah, yang penting gue hadir lah, yang penting doang, yang penting gue hadir. Tapi ditanya pembahasan hari itu apa, nggak tahu, nggak ngerti. Yang penting gue duduk hadir, kopi gratis, rokok gratis, sudah. Nah, nauzubillah summa nauzubillah gitu.
rugi. Waktu ente itu kan mahal gitu. Cuman buat duduk, buat rokok kopi doang mah ya nggak harus ngaji. Juga ada kali ngombe-ngombe mah. Ya kan? Iya, maksudnya. Cuman memang kayak balik lagi, ya kalau dibilang keadaan baik, cuman rugi lah. Aneh nggak nganjurin kayak gitu. Karena banyak yang ustadz ataupun kiai, udahlah nggak apa-apa, yang penting masih mau ngaji gitu. Bukan aneh keras, tapi sifat itu nanti bisa fatal gitu. Fatalnya itu nggak ngaji sama sekali. Ya, buat aneh sih lebih baik ente itu nerobos jauh lebih dalam. Masalah malas itu mau urusan nanti. Jangan orang udah males diiyain gitu. Tambah iya. Kiai lagi yang iyain. Ustadz lagi yang iyain. Tuh, kata ustadz itu apa? Yang penting mah hadir aja udah. Itu kan kalau ustadz pada mau balik kan begitu doang. Hadir aja di majelis taklim. Beda. Makanya ente belajar kitab begini dengan dengerin ceramah ya beda. Paling kayak gitu-gitu kan bentuknya ceramah, ya kan? Tawa-tawa. Udah yang penting hadir, ya iyalah hadir. Kalau nggak hadir lu ceramah sama siapa lu? Sebenarnya ente ketipu kalau ente punya pandangan bahwa mubalik itu jauh lebih, misalnya jauh lebih ente inginkan dibanding jadi mu'alim gitu. Mu'alim itu ya ngajar begini. Kalau aneh perhatiin dari guru-guru aneh keberkahannya jauh. Karena seorang mu'alim itu kalau dia berkah itu keluarganya ke bawah-bawah. Sampai sekarang contoh misalnya kakek aneh meninggal, beliau mu'alim. Meninggalnya aja itu bisa ngidupin orang yang hidup. Paham nggak maksudnya? Ya, contoh acara haul, ya, nggak perlu repot-repot keluarganya nyari duit kemana, karena beliau tulus dulu ngajar. Jadi murid-muridnya yang itu nggak diminta, dia datang sendiri, bahkan lebih gitu. Misal acara habis 10 juta, dapatnya 20 juta tuh. Itu yang maksud aneh, ngidupin yang hidup, yang mati aja ngidupin yang hidup molor mulu gitu. Kalah ente sama yang mati. Yang mati masih bisa ngidupin yang hidup. Yang hidup molor mulu. Mancing gak dapat. Hidup kalah sama mati kan. Yang mati. Ya, yang mati aja bisa ngidupin keluarganya. Nah itu aneh ngelihat saya jadi seorang mualim, yuk tulus memang tulus ikhlas itu berat, nggak dapat apa-apa kan itu. Jadi mubalik kan konkret gitu, lu selesai ceramah amplop gede gitu. Ya cuman ya kebahagiaan ente ya udah setelah menerima amplop. Jangka panjangnya mubalik nggak punya santri. Beda lagi kalau yang tausiahnya seorang alim gitu kan. Ya tadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik, beda, dia masuk ke relung hati. Ya banyak ilmu yang bisa didapat. Gitu. Tapi kalau cuma tok mubalik doang tuh kayak kalau aneh rasa tuh ceramahnya kayak apa ya, ya maksudnya ya cuman gitu-gitu aja gitu. Beda lah, saya tuh bedain lah. Ketika Ustaz Adi Hidayat ngomong, walaupun dia nggak pakai kitab nih, atau Habib Rizik ketika nggak pakai kitab, tapi kayak kitabnya ada di dalam otak dia gitu. Ya, Ustaz Abdul Somad. Makanya ketika seorang mu'alim jadi mubalik banting setir. Ya kan, ketika si mu'alim jadi mubalik, kalau dulu mubalik itu laris. Kenapa? Karena seorang mu'alim jarang bisa jadi mubalik.
kalaupun jadi mubaligh itu datar gitu, jadi pada ngantuk semua. Ya. Nah, sekarang muncul mu'alim jadi mubaligh. Udah rata habis semua. Ya kan? Mendem semua, Mak. Ustaz. Jadi orang bertanya-tanya, kok Ustaz Abu Somad ya cuma begitu doang, tapi kenapa bisa mendemin para penceramah yang lain gitu? Ya karena dia seorang mu'alim yang tumbuh menjadi mubaligh. Ya, jarang yang kayak gitu. Ustaz Adi Hidayat, Habib Rizik, mu'alim yang menjadi mubaligh. Ceramahnya pun ya kitab, ilmu-ilmu yang memang udah mumpuni. Nggak sama ceritanya. Iya. Kalau mubaligh kan kadang-kadang ceramah tempat satu sama, kedua sama, lawakannya juga sama lagi, ngomongnya juga sama. Kalau aneh perhatiin, nih kayaknya mungkin dia udah nyiapin 3 tema kali ya. Tema di sini sama, entar di sini rada beda, 3 beda, 4 yang mulai sama lagi. Karena memang dia 3 tema doang. Ya lambat laun orang akan tahu. Misalnya Eri pecinta Ustadz Pantun, ya dia ikutin terus. Ada tuh dulu teman aneh tuh sering ikutin yang ceramah, seru nih kalau dia yang ceramah nih, ya kan? Sekali, karena baru pertama dengar, pas 2 kali, lebih seru. Pas ketiga dia mulai kecewa, sama sih yang pertama. ini kisah nyata beneran. Ada yang di kampung aneh juga ya, ini lucu nih. Seru gitu kan ya. 2 kali, wah lucu gitu. 3 kali mulai kecewa dia. Karena ceramah yang pertama itu di tempat yang ketiga gitu. Sama sih bilang. Nah, udahlah. Akhirnya kan kalau mau balik gitu-gitu aja, ya udah siap mendem lo kalau ketemu mu'alim yang menjadi mubaligh. Muncul beneran Ustaz Abu Somad jadi mendem semua. Mu'alim jadi mubaligh. Jadi tingkatan tinggi lah itu. Ya kalau untuk kategori ustadznya itu mu'alim mubaligh. Seorang mu'alim juga mubaligh itu paling bagus itu. Gitu. Kayak Ustaz Adi Hidayat gitu. Setaranya dia sama Ustaz Habib Rizik, Ustaz Abu Somad, Ustaz Adi Hidayat. Buya Yahya juga masuk kategori gitu. Susah ditandingin kecuali sama yang mu'alim mubaligh lagi. Tapi kalau mubaligh lawan yang mubaligh, mubaligh udah mendem dah sama mereka berempat udah. Kalau cuma mubaligh doang gitu, menghafal 1 hadis 1 ayat gitu, nggak pakai kitab, nggak berdasarkan kitab, udah mendem lah mubaligh. Ya tapi semendem-mendemnya mubaligh mah ya acara-acara RT RW mah panggil. Jadi banding RW kan nunggu Ustaz Abu Somad berapa tahun. Ya udah Ustaz yang ini aja lah gitu. Cipratan juga. Iya. Cuman balik lagi, ya kalau cuman jadi mubaligh gitu. Ya, kenapa sih mubaligh itu tercipta? Ini kan kita lagi ngobrolin ini. Karena cepat puas terhadap apa yang menjadi fadilah yang didapat. Ini dituntut kita untuk mencari fadilah. Setelah dapat fadilah, besoknya cari lagi, besoknya cari lagi, besoknya cari lagi. Ketika ente puas sampai 10 fadilah, kemudian ente berhenti taklim, dipanggil ceramah. Udah cuma tok 10 fadilah yang pernah ente dapat doang, ente ceramah itu. Lumayan kan punya 10 tema. Udah 10, 11 mentok kan, balik lagi ke 1. Lama-lama ketemu, wah ini ceramahnya sama aja. Tuh. Mubaligh itu tercipta dari situ. Karena puasnya dia terhadap 1, 2, 3 fadilah, habis itu dia nggak mencari lagi. Ya, kemudian dia katakan berkah dan segala macam. Wallahu alam lah. Buat aneh, taklim itu sampai mati. Bukan sekedar ente 1, 2, 3 fadilah selesai, habis itu mencari jadi penceramah. Ente-nya kan makin bodoh. Kenapa? Karena ilmu ente stuck di situ-situ aja, nggak nambah. Ya, tapi dengan ente taklim, kita berapa macam, ente hidup 70 tahun, seluruh kitab ente baca nggak akan selesai kan?
Kalau ente bangga dapat 1-3 fadilah, habis itu dipanggil ceramah, nggak ngaji lagi. Aduh, kalau kata Bang Uci mah blok-blokan ini. Ya ente kan stuck di 3 fadilah itu. Ya lambat laun ente kan di balap sama anak bocah. Masukin sumur. Ya makanya ane katakan cari fadilah tapi jangan cepat puas. 1, 2, 3 fadilah ente dapat, besoknya cari lagi, besoknya cari lagi. Gitu. Aneh pun dulu begitu, ngumpulin, kok seru ya, ngumpulin. Sampai aneh bingung, gue banyak ngumpulin fadilah ini apa sih maksudnya? Ternyata aneh dibawa ke ranah ini nih, jadi ngajar begini. Ketika aneh ngajar begini ya udah aneh bercerita tentang fadilah yang pernah aneh dapat. Jadi gitu, jadinya nggak usah pusing harus ngapain. Ya paling mutolah bentar, cari arti yang nggak tahu, udah. Kenapa? Karena dulu waktu belajarnya udah ngumpulin beberapa banyak fadilah. Sekarang pun sebenarnya belajar lagi. Iya. Bedanya kita baca kitab yang sama dengan buku biasa. Bedanya kalau kita baca kitab, yang aneh rasa itu kayak ada nambah beda gitu. Aneh juga bingung tuh makanya. Bener kata Allah, kalau ente punya ilmu diamalin, itu nambah. Bener, itu bener banget. Aneh ngerasain sendiri. Awalnya ini kitab. Sebenarnya ini udah hatam berapa kali nih? 2 kali kalau nggak salah. Ya, di beduk kan udah. Tapi ketika karena aneh ngajarnya itu ya pakai hati gitu, nggak ada bosennya. Kenapa? Karena setiap aneh sekarang ngajar pun dapat lagi fadilah gitu. Kok nambah gitu. Beda rasanya waktu aneh dulu ngajar dengan tema yang sama. Pasti berbeda. Kalau ada rekamannya pasti beda. Aneh waktu ngajar begini dulu waktu si beduk sama sekarang. Gitu. Ente akan temuin aneh nggak akan sama walaupun satu tema, karena aneh ngajarnya pakai fadilah. Beda dengan ente kalau ngajar udah dipersiapin. Nanti aneh mau ngajar ini nih, udah dari A sampai Z tuh ente tulis. Ketika ente ngajar udah otak ente tuh ada di A sampai Z doang, nggak berkembang ya. Dulu awal-awal aneh begitu mungkin. Dulu 2014 lah. Tapi kok kayaknya kaku gitu. Nggak rileks. Kenapa nggak rileks? Karena kita pikiran kita tuh ngapalin sesuatu. Akhirnya diplongin aja lah. Udahlah kayak gini gitu lah ya. Ternyata lebih enak. Ya, lebih enak. Wa tariqul istifadati, dan jalannya mencari manfaat itu an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin, bahwa keadaan bersamanya itu pada setiap waktu mahbaratun, ada tinta, hatta yaktuba ma yasma'u, sampai dia bisa menulis apa yang dia dengar, minal fawaidi, dari faidah-faidah alamiyah yang ilmiah, yang faidah-faidah berilmu, yang nggak tahu ditulis. Jadi kalau orang dulu itu siapin tinta. Jadi setiap ada yang nggak tahu tulis. Makanya dulu kalau aneh di Gontor tuh ada kutaib namanya. Kutaib itu buku kecil. Setiap santri wajib ngantongin kutaib kemana-mana. Karena ketika nanti dia nemuin faidah ternyata langsung ditulis sama dia. Wah ini yang seru nih, langsung tulis. Atau dia nemuin apa bahasa Arabnya pohon, nggak tahu, tulis ya, ada kutaibnya. Nggak ada kutaib, digemplak. Mana kita perlu? Buku utang. Ya kalau di sini buku utang. Kutaib, ya kutaib itu kecil. Jadi isim tasghir. Kalau kitabun itu kitab. Kalau kutaib kitab kecil. Kalau abid itu hamba. Kalau ubaid itu hamba cilik.
Kan ada Ubaidillah kan, hamba cilik Allah. Ubaidillah. Sebenarnya Abdullah, kalau Abdullah hamba gedenya. Ubaidillah. Abdullah. Sintaskir. Mana lagi nih? Iya. Kila dikatakan min hibzin farrun wa min kutubin syai'an korun. Dari yang dihafal itu lari, dan dari yang ditulis sesuatu itu korun, berdiri. Berdiri atau apa namanya, ikrar. Itu apa ikrar tuh? Mengikrarkan apa ikrar tuh? Bahasa Indonesia apa sih ikrar? Itu mengikat. Hah? Ya, mengikat boleh. Korun ya. Kalau farun kan lari. Dari yang dihafal itu lari, dan dari yang ditulis itu berdiri. Wakilah dan dikatakan al ilmu ma yukhadhu min afwahil rijali. Ilmu itu apa yang diambil dari mulut-mulutnya para ulama. Rijal itu ulama. Lianaum, karena para ulama yahfazuna ahsana ma yasma'una. Karena para ulama itu menjaga dari apa yang baik-baik dari yang dia dengar. Makanya mulutnya juga keluarnya bagus-bagus. Yang tadi Anda bilang, karena dulunya taklim, makanya jadi ulama. Nggak ada ulama dulu nggak taklim. Yang mulutnya bojigong kalau itu mah. Kan? Ini kan ulama, mulutnya kan, makanya tadi ambillah dari mulut-mulut mereka. Siapa? Para ulama. Karena para ulama dulu sering mengambil kalimat-kalimat yang bagus dan menjaganya, sehingga dia ketika jadi ulama dia nggak bingung lagi karena dia udah ngumpulin, ya. Wa yaquluna asana ma yahfazuna, dan mereka berkata terhadap apa yang baik-baik dari apa yang dia jaga atau yang dia pelihara. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami antal habib alladhi turja syafa'atu min kulli يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه.